Selamat datang di channel The Red Army, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Manchester United. Tapi sebelum itu, bagi kamu yang ngaku fans Manchester United, wajib untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kamu jadi orang yang pertama menonton video terbaru dari kami. Terima kasih. Glory Glory Man United. Dramatis, MU versus Southampton tuntas dengan skor 2-2. Kemenangan di depan mata Manchester United buyar di menit-menit akhir. Southampton memaksakan hasil imbang dengan skor 2-2 dengan dramatis. Laga MU versus Southampton dalam lanjutan Liga Inggris digelar di Old Trafford Selasa dini hari. MU tertinggal lebih dulu usai dibobol Stuart Armstrong pada menit ke-12. Tapi Marcus Rashford menyamakan skor tak terlalu lama berselang, tepatnya pada menit ke-20. 3 menit kemudian Anthony Martial membalikkan keadaan. MU dominan di sebagian besar jalannya pertandingan, tapi keluarnya Paul Pogba dan Bruno Fernandes di babak kedua memberikan angin segar untuk Southampton. Southampton perlahan-lahan mendesak tuan rumah hingga akhirnya mendapat gol penyama pada menit ke-96 melalui sundulan Michael Obafemi. Hasil imbang ini juga berarti MU gagal naik ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris. Dengan tambahan 1 poin, tim besutan Ole Gunnar Solskjaer itu tak beranjak dari urutan kelima dengan 59 poin, kalah selisih gol dari Leicester City di urutan keempat. Sedangkan Southampton juga tetap di posisi 12 dengan 45 poin. Maguire bukan penampilan terbaik MU, tapi mestinya cukup untuk menang. Harry Maguire mengakui Manchester United tak tampil di level terbaik melawan Southampton, tapi ia merasa performa tim seharusnya sudah cukup untuk menang. Maguire mengakui MU tak cukup bagus di sejumlah aspek, tapi merasa tak layak menang. Kami kecewa, kami mengontrol pertandingan dan punya banyak peluang untuk mengunci pertandingan. Kami tidak dalam pojok tersebut saat para pemain menumpuk di kotak penalti. Ini jadi bahan evaluasi ke depannya. Kami harus meningkatkan pertahanan di situasi bola mati. Kami punya catatan buruk di awal musim, tapi sudah sempat sangat bagus di situasi itu, ujarnya. Seharusnya tidak masuk bolanya ketika kami punya 4 pemain di sekitar gawang. Jadi kami harus melihatnya kembali. Kami kecewa pada saat ini, tapi kami beranjak lagi besok, tandas Maguire. Semisal, karir De Gea di MU masih panjang. Karir David De Gea di Manchester United diprediksi masih panjang. Hal itu diucapkan oleh ex penjaga gawang setan merah Matthias Schmeichel. Seiring dengan beberapa blunder yang dilakukan oleh De Gea, masa depannya di MU dispekulasikan. Salah satu blunder fatal kiper berusia 29 tahun itu saat The Red Devil diimbang Everton 1-1 di Goodison Park. Liris yang kurang sempurna De Gea berujung gol dari Dominic Calvert-Lewin. Setelah itu performa De Gea kembali menanjak. Dalam 6 pertandingan terakhir, MU membukukan 4 clean sheet dan kebobolan 3 kali. Di sepanjang Liga Inggris musim ini, David De Gea sudah mencatatkan 11 clean sheet dalam 34 penampilan. Situs resmi Liga Inggris melansir De Gea sudah melakukan sebanyak 83 penyelamatan dan kemasukan 33 gol. Dalam data yang dilansir oleh Opta, persentase penyelamatannya sebesar 71,6%. Dengan data yang cukup oke itu, Schmeichel yakin bahwa David De Gea masih mempunyai karir yang panjang di MU. Tidak ada perdebatan mengenai hal itu. Dia luar biasa sejak dia datang ke klub, kata Schmeichel. Dia sudah menjadi Player of the Year, nyaris separuh dari musim yang dihabiskan di klub, dan beberapa penyelamatan yang dia lakukan jelas sangat fenomenal. Ada terlalu banyak di list, tapi reaksinya kadang luar biasa, kata ex-kiper asal Denmark itu. Dia masih muda. Dia bisa bermain di sini selama 10 tahun lagi. Luar biasa melihat perkembangannya di sini dan akan sangat menyenangkan melihat dia memakai semua pengalaman itu untuk memainkan peran besar di masa depan MU, kata Schmeichel. Manchester United unggulan finish 4 besar.
Manchester United ada dalam persaingan ketat memburu tiket Liga Champions musim depan. Setan Merah dinilai ada di posisi unggulan untuk finish 4 besar. Fakta bahwa MU tak terkalahkan dalam 17 pertandingan terakhir membuat MU dijagokan masuk ke zona Liga Champions. Dengan situasi semacam itu, ex-kiper MU Mark Bortnich menjagokan Anthony Martial CS lolos ke posisi 4 besar atau zona aman Liga Champions. Saya akan bertahan pada informasi yang saya berikan pada awal musim dan bilang bahwa Chelsea dan Manchester United jelas unggulan masuk 4 besar, kata Bortnich di Sky Sport. Leicester mempunyai masa sulit sejak mereka kembali dari jeda musim dan Manchester United serta Chelsea, dan jelas Manchester United mempunyai momentum bagus. Jadi saya berharap keduanya finish di posisi 4 besar dan malang bagi Leicester berada di luar posisi itu, dia menambahkan. Mason Greenwood itu pemain spesial. Mason Greenwood mencuri panggung di Manchester United. Remaja berusia 18 tahun itu punya bisa jadi calon bintang Setan Merah. Mason Greenwood adalah pemain akademi Manchester United. Dirinya dipercaya sang manajer Ole Gunnar Solskjaer untuk mengisi lini serang. Greenwood membayar kepercayaan tersebut dengan impas. Musim ini dia sudah menyerangkan 16 gol dari 46 penampilan di seluruh kompetisi. 9 gol diantaranya dibuat di Premier League. Remaja asli Inggris itu membuat beberapa rekor baru. Diantaranya adalah Mason Greenwood pada usia 18 tahun dan 282 hari menjadi pemain muda kedua yang mencetak gol dalam 3 laga beruntun MU di Liga Inggris. Dia melakukannya setelah Wayne Rooney pada Februari 2005. Tak ayal seluruh mata tertuju padanya. Salah satunya adalah mantan main MU Phil Neville yang begitu terkesan. Mason Greenwood adalah pemain yang spesial. Katanya seperti dilansir dari situs Premier League. Dia dipergahi kaki kiri dan kaki kanan yang sangat bagus. Saya pernah melihatnya mengambil tendangan penalti dengan kaki kiri. Kemudian beberapa pertandingan selanjutnya dengan kaki kanan. Itu sangat spesial, tambah Phil Neville. Neville melanjutkan Mason Greenwood terus berkembang sejak dipromosikan ke tim utama musim ini. Kecepatannya, kekuatannya, dan kemampuan menguasai bola terus berkembang. Dia terus berkembang dan menunjukkan kualitasnya. Sebelum liga ditangguhkan, dia begitu kurus. Kini dia makin kuat dan seperti lelaki dewasa. Kutub Phil Neville. City lolos dari sanksi. Perebutan zona Liga Champions makin sengit. MU harus waspada. Manchester City boleh tampil di Liga Champions musim depan. Itu artinya persaingan merebut posisi 4 besar di Liga Inggris akan semakin ketat. Seperti yang sudah diberitakan, banding yang dilakukan City disebutkan hukuman larangan main di kompetisi antar klub Eropa selama 2 tahun dari UEFA baru saja dikabulkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS di Swiss. Keputusan itu keluar pada Senin pagi waktu Inggris. Selain boleh kembali bermain di kompetisi Eropa, denda yang dijatuhkan kepada City pun berkurang dari 30 juta euro menjadi 10 juta euro saja. Dengan begitu, jatah City di Liga Champions musim depan pun aman. Pasalnya mereka sudah memastikan diri sebagai runner-up Liga Inggris dan tak mungkin lagi disalip oleh sisa musim. Awalnya sewaktu banding City belum diterima, posisi zona Liga Champions Liga Inggris bergeser hingga peringkat kelima. Namun dengan kembalinya City, maka zona Liga Champions akan kembali menjadi 4 besar. Hingga pekan ini, ada 6 tim yang matematis masih mungkin lolos ke kompetisi terbaik Eropa tersebut. Jadi ada Chelsea, Leicester City, Manchester United, Wolverhampton, Sheffield United, dan Tottenham Hotspur. Masih ada beberapa laga untuk dimaksimalkan. Ayo MU, kamu pasti bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Bruno Fernandes di jajaran Eric Cantona dan Robin van Persie. Bruno Fernandes makin menegaskan kontribusinya buat Manchester United. Aksi teranyarnya membuat Bruno Fernandes ada di jajaran yang sama dengan Eric Cantona dan Robin van Persie. Selama memperkuat MU, Bruno Fernandes sudah membuat 7 gol dan 6 assist di seluruh ajang bersama Manchester United. Dari total 14 penampilan sejak datangkan dari Sporting CP pada bulan Januari lalu. Khusus di ajang Premier League saja, Bruno Fernandes sudah berkontribusi lewat 6 gol dan 5 assist buat Setan Merah. Ia sudah berkontribusi aktif dalam 11 gol buat MU usai melakoni 9 penampilan di ajang tersebut. Menurut Opta, Bruno Fernandes kini membuat torehan istimewa sebagai salah satu dari 3 pemain tercepat yang mampu berkontribusi langsung dalam minimal 10 gol di Manchester United. Ia sejajar dengan Eric Cantona dan Robin van Persie.
Eric Cantona berseragam Manchester United pada periode 1992 hingga 97 dan membantu klub itu meraih 4 titel Premier League. Sedangkan Robin van Persie membela The Red Devil pada rentan 2012 hingga 2015 dan ikut meraih 1 titel Premier League. Skuad mumpuni, Scholes, MU tak perlu belanja pemain lagi. Paul Scholes menilai MU tak perlu membeli banyak pemain dalam bursa transfer mendatang. Ia yakin skuad yang ada sudah bisa bersaing untuk merebut gelar. MU tak pernah kalah dalam 16 laga terakhir di semua kompetisi. Kini MU membuka peluang untuk finish di posisi 4 besar. Kebangkitan MU tak lepas dari pulihnya beberapa pemain dari cedera seperti Eric Bailly, Marcus Rashford, dan Paul Pogba. Apalagi MU juga merekrut pemain baru di Januari, yakni Bruno Fernandes dan Odion Ighalo yang langsung memberikan dampak positif di tim. Sebelumnya, saya selalu bilang kalau MU butuh 4 atau 5 pemain baru untuk bisa bersaing meraih gelar. Tetapi kini saya pikir mereka hanya butuh 2 atau 3 pemain, kata Scholes. Mereka masih butuh seorang bek tengah mendampingi Harry Maguire dan juga striker. Jika itu didapatkan, maka akan sangat membantu tim. Maguire bagus tapi kecepatannya kurang. Victor Lindelof sebenarnya sudah tampil baik tetapi kurang dominan, kata Scholes.